Pada suatu ketika, ada seorang pemuda yang bernama Hang Tuah, anak Hang Mahmud. Mereka bertempat tinggal di Sungai Duyung. Pada saat itu, semua orang di Sungai Duyung mendengar kabar tentang Raja Bintan yang baik dan sopan kepada semua rakyatnya. Ketika Hang Mahmud mendengar kabar itu, Hang Mahmud berkata kepada istrinya yang bernama Dang Merdu. Ayo kita pergi ke Bintan, negeri yang besar itu. Apalagi kita ini orang yang miskin. Lebih baik kita pergi ke Bintan agar lebih mudah mencari pekerjaan. Lalu, pada malam harinya, Hang Mahmud bermimpi bulan turun dari langit. Cahayanya penuh di atas kepala Hang Tuah. Hang Mahmud pun terbangun dan mengangkat anaknya serta menciumnya. Seluruh tubuh Hang Tuah berbau seperti wangi-wangian. Siang harinya, Hang Mahmud pun menceritakan mimpinya kepada istri dan anaknya. Setelah mendengar kata suaminya, Dang Merdu pun langsung memandikan dan melulurkan anaknya. Keesokan harinya, seperti biasa, Hang Tuah membelah kayu untuk persediaan. Lalu ada pemberontak yang datang ke tengah pasar. Banyak orang mati dan luka-luka. Orang-orang pemilik toko meninggalkan tokonya dan melarikan diri ke kampung. Gemparlah negeri Bintan itu dan terjadi kekacauan di mana-mana. Menunggu amarah pemberontak itu. Pemberontak itu datang ke hadapan Hang Tuah lalu menikamnya bertubi-tubi. Maka Hang Tuah pun melompat dan mengelak dari tikaman orang itu. Hang Tuah lalu mengayunkan kapaknya ke kepala orang itu. Lalu terbelah kepala orang itu dan mati. Terdengarlah berita itu oleh keempat kawannya, Hang Jebat, Hang Kasturi, Hang Lekir, dan Hang Lekiu. Kemudian, karena kejadian itu, Baginda Raja sangat mensyukuri adanya sang Hang Tuah. Jika ia tidak datang ke istana, pasti ia akan dipanggil oleh sang raja. Maka Tumenggung pun berdiskusi dengan pegawai-pegawai lain yang juga iri hati kepada Hang Tuah. Setelah diskusi itu, datanglah mereka ke hadapan sang raja. Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Ada banyak berita tentang pengkhianatan yang sampai kepada saya. Berita-berita itu sudah lama saya dengar dari para pegawai-pegawai saya. Hai kalian semua, apa saja yang telah kalian ketahui? Hormat tuanku, pegawai saya yang hina tidak berani datang, tetapi dia yang berkuasa itulah yang melakukan hal ini. Hai Tumenggung, katakan saja, kita akan membalasnya. Lalu Tumenggung menjawab, Hormat tuanku, saya mohon ampun dan berkat. Untuk datang saja hamba takut, karena yang melakukan hal itu Tuhan sangat menyukainya. Baiklah kalau Tuhan percaya pada perkataan saya, karena jika tidak, alangkah buruknya nama baik hamba, seolah-olah menjelek-jelekan orang itu. setelah Baginda mendengar kata-kata Tumenggung yang sedemikian itu, maka Baginda bertitah. Siapakah orang itu? Sang Hang Tuah kah? Siapa lagi yang berani melakukannya selain Hang Tuah itu? Saat pegawai-pegawai hamba memberitahukan hal ini pada hamba, hamba sendiri juga tidak percaya. Lalu hamba melihat Hang Tuah sedang berbicara dengan seorang perempuan di istana Tuan ini. Perempuan tersebut bernama Dang Setia. Hamba takut ia melakukan sesuatu pada perempuan itu, maka hamba dengan dikawal datang untuk mengawasi mereka. Setelah Baginda mendengar hal itu, murkalah ia, sampai mukanya berwarna merah padam. Lalu ia bertitah kepada para pegawai yang berhati jahat itu. Pergilah, singkirkanlah si durhaka itu. Maka Hang Tuah pun tidak pernah terdengar lagi di dalam negeri itu. Tetapi si Tuah tidak mati karena si Tuah itu perwira besar. Apalagi dia menjadi wali Allah. Kabarnya, sekarang ini Hang Tuah berada di puncak dulu Sungai Perak. Di sana, ia duduk menjadi raja segala Batak dan orang hutan. Sekarang pun, raja ingin bertemu dengan seseorang. Lalu ditanyainya orang itu dan ia berkata, "Tidakkah Tuan ingin mempunyai istri?"
Saya tidak ingin mempunyai istri lagi.